Tadi kalau saya lihat CV-nya memang luar biasa, ahli dari tugas di Amerika. Selama ini sepertinya memang banyak sekali di bidang narkotika. Tadi ahli sudah jelaskan bagaimana proses teknik-teknik pengungkapan kasus. Tadi salah satunya ada yang disebut dengan penyerahan yang diawasi, begitu ya Pak ya. Tadi banyak yang diungkap mengenai bagian pembelian. Ini penyerahan yang diawasi. Bahasa kerennya nih control delivery. Bisa ahli jelaskan di persidangan ini bagaimana sih teknik penyerahan yang diawasi? Artinya apakah ini penyerahan narkotika atau barang-barang lain, atau seperti apa? Apakah ini memang syaratnya seperti apa? Apakah memang harus di dalam kasus atau boleh di luar kasus itu? Maksud saya seperti itu. Silakan ahli. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan control delivery atau penyerahan yang diawasi. Ini adalah dua teknik tadi yang diizinkan oleh Konvensi PBB 1988 yang disebut dalam bahasa Inggrisnya undercover buy dan control delivery. Jadi artinya adalah pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka. Ini biasanya kurir merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi di bawah kendali penyidik polisi. Jadi misalnya ada kurir yang sudah tertangkap, dia bawa barang. Lu mau kerja sama nggak? Supaya barang ini dikirim ke tujuan dan kita akan sampai di tujuan akhir. Tujuan akhirnya siapa? Itulah penerimanya. Penerima ini bisa ditangkap bersamaan dengan barang itu sampai. Itu yang namanya control delivery. Jadi barang itu dikontrol pergerakannya. Saya ingin memberikan contoh. Ada satu kasus kebetulan saya ikut terlibat. Dulu waktu Bangkok itu masih terkenal sebagai Golden Triangle, Pak. Semua pesawat yang berangkat dari Bangkok itu dicurigai kemana saja, Pak. Baik ke Eropa maupun ke Amerika. Jadi mereka pinter sindikat ini merubah rutenya dari Bangkok ke Jakarta, Jakarta ke Sydney, Sydney Jakarta, baru Jakarta Amsterdam. Nah ini counter delivery yang udah antar negara. Ini betul-betul suatu kerjasama yang harus dilakukan antar penegak-penegak hukum narkotika di negara-negara yang dilalui. Karena bisa terjadi juga negara yang dilalui ini mungkin orangnya mau pengen terkenal kan Pak, barangnya ditangkap kan, supaya bisa masuk TV gitu. Bisa terjadi, sehingga putuslah jalur yang ke penerima akhir. Jadi makanya control delivery ini kalau antar negara itu lebih sulit. Itu harus betul-betul kerjasama antar undercover agent yang ada di tiap negara. Tapi kalau yang sekarang berlaku di control delivery di Indonesia, ini umumnya adalah control delivery yang kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan kargo yang ada di Indonesia, Pak. Kita pernah bekerja sama dengan JNE, kita pernah bekerja dengan DHL. Jadi waktu datang pertama, DHL kasih tahu, mereka kan punya alat scanning, Pak. Pak, ini barang narkotika, Pak. Jadi kita udah kasih tahu kan, barangnya ada. Jadi ini barang kita kawal, mau tujuannya kemana? Tujuannya ke Surabaya, Pak. Yang penerimaan alamatnya jelas? Jelas. Nah ini namanya control delivery. Barang ini dikontrol, sampai di tempat tujuan, orang yang ngambil ada, tangkap. Ini namanya control delivery. Itu kalau boleh saya ambil simpul sedikit, control delivery itu dilakukan dalam membangun kasus, dilakukan dalam kasus yang sama. Seperti itu. Artinya ya, dalam jaringan kasus rangkaian yang sama. Ya, kasusnya sudah jelas, barang narkotikanya jelas gitu. Kalau barang narkotikanya belum jelas kan kita kontrol apa yang mau kita kontrol gitu.
Jadi control delivery ini maksudnya sudah jelas barangnya, kita bisa mengikuti, yaitu yang saya tadi cerita, kita pernah melalui 5 negara dan semua berhasil. Termasuk waktu sampai di Amsterdam, kita udah ingatkan, jangan ditangkap oleh polisi lapangan terbang. Biar barang ini mengalir dulu sampai di mana. Dari lapangan terbang ternyata barang ini bukan di kota Amsterdam, tapi ke kota kecil di luar Belanda. Dan kita tangkap, sehingga dengan control delivery ini tujuannya apa? Untuk menggulung. Jadi kita melihat back kembali siapa-siapa saja yang terlibat. Ya. Di dalam kasus itu di Bangkok, di Jakarta, kita bisa nangkap semua. Itu yang digunakan. Mengapa teknik ini dipakai untuk control delivery? Ya, baik, ahli, bisa saya terima. Selanjutnya, mungkin ahli bisa disampaikan di persidangan yang mulia ini, ada istilah penjebakan. Apakah ini sama dengan control delivery? Atau seperti apa sih istilah penjebakan itu? Dan mungkin tidak ini dilaksanakan untuk mengungkap suatu kasus narkoba dengan menggunakan barang yang disita, yang telah disita oleh penyidik. Silakan. Akan saya jawab bahwa barang yang sudah disita mutlak harus dimusnahkan. Mutlak harus dimusnahkan. Yang boleh disisihkan hanya tadi untuk kepentingan sidang pengadilan dan untuk kepentingan pendidikan dan latihan. Ini jelas undang-undang sangat tegas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang bukti untuk menjebak, terus waktu kita menjebak ke seseorang, kita tangkap. Barang bukti yang kita tangkap kan barang kita. Jadi ini jadi barang bukti apa? Pasti tidak ada gunanya kan? Jadi makanya tidak ada di dalam teknik undercover buy dan control delivery menggunakan barang jenis narkotika. Namanya saja undercover buy. Jadi itu harus dengan uang. Kita beli. Jadi di dalam teknik ini kita tidak mengenal undercover sale. Ya, kita. Berarti kita menjual barang bukti terus kita tangkap. Barang buktinya kita punya. Siapa yang mau jadi ininya? Tersangkanya. Orang tersangkanya nanti kan. Ini kan jadi masalah baru gitu. Jadi ini hanya saya menjawab sesuai dengan apa yang saya dapatkan dalam ilmu yang pernah saya dapatkan selama ini. Baik yang saya dapatkan di drug enforcement selama saya bertugas di Kesatuan Narkotik, dan saya kebetulan adalah Kepala Badan Narkotika Nasional yang pertama, Pak. Tahun 99 sampai 2001. Terima kasih. Berikutnya ahli. Saya ini hanya kepingin pengetahuan juga dari ahli. Mengingat reputasi ahli begitu panjang berkaitan dengan narkoba ini, narkotika ini. Mungkin dapat ahli gambarkan atau terangkan di sini, kalau ada barang bukti atau kalau ada barang narkoba 1 kilo saja, itu bisa nggak terbayangkan bisa disampaikan oleh ahli, berapa bisa memakan korban terhadap generasi kita? Bisa ahli sampaikan, karena mengingat pengalaman ahli di bidang narkotika ini. Oke, ya terima kasih. Saya akan coba. Jadi untuk jenis, ini narkotika ini kan banyak jenisnya, Pak. Ada mulai dari yang zaman dulu itu yang terkenal adalah heroin, ya, morfin. Tapi zaman sekarang ini yang terkenal kan sabu. Sabu. Dan kebetulan ya ini yang kita bahas juga jenisnya sabu. Jadi sabu itu pemakaian untuk perorangan itu adalah sangat kecil sebetulnya. Bisa 0,1 gram. Kecil sekali gitu. Jadi kalau 1 kilo saja sudah bisa membunuh 1 juta orang. Bayangin kalau 5 kilo itu berarti sudah membunuh 5 juta orang. Ini kira-kira
Hitungan kasarnya demikianlah yang saya sampaikan. Jadi ini kita sebagai warga negara Indonesia betul-betul ingin menegakkan hukum narkotika ini dengan selurus-lurusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik ini. Dan undang-undang kita ini saya rasa sudah cukup baik ya. Karena kita mengalami 3 kali perubahan undang-undang narkotika, Pak. Yang pertama Undang-Undang Nomor 9 tahun 76, ini belum ada undercover buyer dan control delivery. Undang-Undang 2297 ini sudah dimasukkan control delivery dan undercover buyer. Kenapa? Karena dasar dari Konvensi 88 bahwa kejahatan ini extraordinary, transnasional, dan lain-lain. Di Undang-Undang 35 2009 tinggal langsung sudah ada kewenangan-kewenangan penyidik ini. Ditambah kewenangan yang lain yang diizinkan di Undang-Undang 35 2009, yaitu bukti elektronik adalah dapat dipakai sebagai bukti. Ini juga adalah satu hal yang baru di Undang-Undang 3000 2009. Baik, terima kasih Halid. Tadi saya tertarik, bukti elektronik bisa dipakai untuk pengungkapan pembuktian tindak pidana narkotika. Saya juga baca juga itu, kalau nggak salah di pasal 86 ya. Bisa ahli terangkan nih? Itu bisa Pak. Silakan. Itu menurut Undang-Undang 3000 2009 ini adalah satu hal yang sangat spesifik. Karena mulai dari Undang-Undang 9 tahun 76, kita penyidik itu sudah boleh menyadap Pak. Undang-Undang 2097 penyidik sudah boleh menyadap. Tapi 35 2009 bukan hanya menyadap, semua bukti elektronik bisa dipakai sebagai bukti. Dan ini sudah dibuktikan beberapa kali sidang pengadilan, dan ini berhasil semua. Termasuk capture di WhatsApp itu, apakah itu juga bisa dipakai untuk alat bukti di tindak pidana narkotika ini? Karena ada kadang-kadang orang mengirim pesan lewat WhatsApp terus dibaca itu bisa. Mungkin yang bisa menjelaskan itu saksi ahlinya ya. Kalau saya mungkin nanti bidang elektronik ada ahlinya sendiri. Iya. Tapi yang terang bukti ini sudah dipakai di Undang-Undang 35 2009. Oke. Baik, Cukup. majelis ada yang lain? Masih ada? Oh, sana juga. Saudara ahli, jelas ya suara saya ya? Hadap ke sini aja Pak. Hadap Ahli, hadap ke sini aja. Hadap ke Ahli, hakim hadap saja. kemari. Silakan. Kalau nanti kurang jelas, infokan biar diperjelas. Silakan penuntut umum. Tadi saudara ahli jelaskan terkait adanya surat perintah terkait undercover buy. Nah, surat perintah tersebut apakah ada tenggang waktunya dalam melakukan undercover buy atau under control delivery? Coba saudara ahli jelaskan. Izin saya menjawab, surat perintah itu hukumnya adalah wajib untuk kasus-kasus counter delivery dan undercover buy. Dan itu harus dibuat oleh, kalau tadi di Undang-Undang 2022 tahun 97, malah itu lebih tegas sekali. Langsung Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tapi di sana di bawah disebutkan, atau pejabat yang ditunjuk. Jadi mungkin dari Kapolri ke Kabareskrim gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya di level Polres, itu yang tekan harus Kapolres. Tapi kalau Kapolres yang berangkat, itu yang tekan harus Kapolda. Iya. Kalau Kapolda yang berangkat, yang tekan harus Kapolri. Ini kira-kira satu tingkat di atasnya. Itu. Apakah surat perintah yang diterbitkan pada tahun yang sebelumnya dapat digunakan pada saat kegiatan undercover buy atau undercover delivery control di yang sekarang? Jadi surat perintah khusus untuk undercover buy dan control delivery itu adalah sangat spesifik. Harus disebutkan secara limitatif.
tugasnya adalah untuk melakukan undercover buy atau untuk melakukan control delivery. Jadi kalau itu ngambang surat perintahnya, itu bisa disalahgunakan oleh para penyidik. Apakah surat perintah yang diterbitkan tadi dapat dibuat setelah kegiatan undercover buy dan under delivery control tersebut dilakukan? Kegiatannya terlebih dahulu, baru surat perintahnya diterbitkan. Boleh atau tidak? Saya rasa kalau untuk undercover buy dan control delivery itu adalah suatu kegiatan narkotika yang sangat berencana. Itu bukan suatu kegiatan yang ujuk-ujuk datang mendadak. Mungkin kalau surat perintah penangkapan, orang tertangkap tangan itu bisa belakangan gitu ya. Tapi khusus untuk control delivery dan undercover buy, itu adalah suatu kegiatan dari penyidik yang sangat sudah direncanakan. Jadi itu harus dilengkapi. Jadi kalau terjadi hal-hal misalnya terjadi di lapangan, ada dua agen yang sama dengan sasaran yang sama, semua sama-sama dengan punya surat perintah. Sehingga ini tidak akan terjadi benturan. Dan bukan hanya di kita, di luar negeri juga demikian. Jadi antara drug enforcement dengan FBI itu bisa terjadi. Jadi mereka dilengkapi dengan surat perintah. Saudara ahli, apakah pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka yang merupakan satu jaringan atau satu sindikat, dia harus ditemukan adanya barang bukti pada dirinya? Coba saudara jelaskan sesuai dengan keahlian saudara. Ini pertanyaan cukup menarik ya. Bahwa setiap penangkapan narkotika itu harus barang bukti pada dirinya. Saya ulangi, bahwa untuk bandar-bandar besar, kebetulan saya dinas di Meksiko Pak, jadi di sana kartel-kartelnya Sinaloa segala bentuk besar. Jadi yang namanya bandar itu tidak pernah barang bukti ada padanya, dan tidak pernah kalau dites urinnya positif, tidak akan pernah. Karena namanya juga bandar itu bergerak di balik layar semua. Jadi itu jangan merupakan satu patokan bahwa orang harus ditangkap barang bukti padanya, nggak perlu. Yang penting itu tadi, bukti elektroniknya mendukung nggak? Bukti jaringan, apa email, apa telepon, apa segala macam itu bisa diketahui. Oh, semua titiknya ke sini nih. Itu yang sehingga bisa akan terjadi. Apakah, ini baik lagi ke surat perintah. Surat perintah tersebut tadi saudara ahli sampaikan bahwasanya sifatnya limitatif. Apakah misalkan seorang Kapolres diberikan surat perintah itu mencakup di wilayah dia menjabat saja, atau dia dapat melakukan undercover buy atau undercover delivery control di wilayah lain? Nah, coba saudara jelaskan. Jadi dalam keadaan mendesak, mungkin bisa saja apakah Polres itu masuk ke daerah hukum di Polres lain, bisa terjadi. Tapi secara etis harusnya dia melaporkan kepada Kapolres setempat. Saya ada tugas surat perintah, saya mohon bantuan anggota. Malah bisa dibantu oleh anggota yang ini. Kalau dia bergerak sendiri atau ditangkap lagi oleh yang Polres lokal, ini kan jadi masalah gitu. Jadi ini ada etika-etika juga di dalam organisasi ya, yang harus dilakukan oleh kesatuan-kesatuan kita. Ya. Tapi biasanya kalau ada surat perintah dari satu Kapolda masuk ke Polda lain, Kapolda akan telepon juga. Kami mengirim anggota sekian orang untuk melakukan penangkapan. Mohon dibantu
Karena penangkapan di daerah tertentu juga kadang-kadang bukan suatu hal yang mudah. Dan mengirim anggota dari daerah kita sendiri juga jumlahnya terbatas. Jadi kita bisa memanfaatkan anggota dari daerah di mana yang kita akan lakukan penangkapan. Demikian. Kembali lagi ke surat perintah. Apakah dimungkinkan dalam suatu surat perintah hanya berisikan satu orang saja nama yang diperintahkan dalam surat perintah tersebut? Hanya satu orang maksudnya? Iya. Itu biasanya satu hal yang tidak lazim. Karena perintah itu biasanya minimal 2 orang. Jadi kalau kembali kepada teori police administration ya dari buku kepolisian ternama, polisi itu minimal patroli saja tidak boleh 1 orang. Kalau dibunuh siapa yang bantu lagi gitu. Apalagi narkotika. Narkotika ini satu hal yang sangat-sangat risiko tinggi. Jadi biasanya surat perintah itu pasti lebih dari 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Sementara cukup dari saya. Baik, silakan yang lain. Kalau yang sudah jelas, jangan diulang lagi. Izin majelis. Silakan. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, karena ahli ini udah sepuh, karena tadi dia kesehatannya perlu minum, bisa kasih minum sebentar. Boleh. Dia belum minta. Nanti kalau dia minta kita kasih. Ayo. Dia minta baru kita beri, ya. Oke, silakan yang lain. Baik. Kami lanjutkan pertanyaan. Saudara ahli, apakah suara saya cukup jelas? Kalau lebih bagus mungkin bisa dibuka sehingga saya bisa lebih jelas. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, sekarang Baik. jelas. Apakah ahli mengetahui apa itu istilah cepu di dalam dunia pemberantasan tindak pidana narkotika? Jadi cepu itu sebetulnya kalau di kita itu bahasa pasarannya Pak, bahasa Betawi Pak. Bahasa kerennya tetap adalah informan Pak. Itu bahasa internasionalnya Pak. Makanya saya katakan tadi, untuk membuat seorang informan itu, mata pelajarannya 1 semester Pak. Namanya informant handling. Jadi kalau cepu itu hanya orang bilang mungkin bahasa Betawi itu Pak. Ya? Baik. Sehingga atau bahasa di kalangan mereka sendiri gitu. Oke, kami lanjut. Apakah seorang cepu namanya dapat dimasukkan ke dalam surat perintah operasi pemberantasan narkotika? Kalau misalnya orang ini adalah orang yang sudah sangat dipercaya oleh penyidik dan sudah melalui test case beberapa kali kasus, bisa saja Pak. Bisa saja. Apakah seorang cepu dapat melakukan pembelian secara terselubung dalam melakukan pengungkapan peredaran narkotika? Itu juga bisa terjadi, itu yang disebut dengan undercover agent Pak. Jadi saya sebutkan tadi, undercover agent itu bisa dilakukan oleh anggota polisi yang tidak dikenal oleh sindikat, atau kita menggunakan undercover agent dari informan yang juga tidak dikenal oleh sindikat. Oke. Terakhir Pak, pertanyaan saya. Apakah seorang cepu diperbolehkan untuk menjual narkotika? Kalau menjual, saya rasa ini sudah pasti satu hal yang sangat dilarang Pak. Semua orang juga dilarang Pak. Anggota biasa dilarang, anggota polisi juga dilarang. Apalagi yang menganggap dirinya informan. Sangat-sangat dilarang Pak. Terima kasih ahli. Silakan lanjutkan kalau masih ada. Izin majelis saya lanjutkan. Silakan. Kayak saya ahli hanya menegaskan saja. Di dalam undercover buy, pertanyaan saya terhadap undercover ini, apakah barang bukti yaitu narkotika itu penyidik yang menyediakan atau barang atau narkotika itu bisa diambil dari perkara lain?
Jadi ini langsung dua ini. Ketika melakukan undercover buy, itu barang buktinya itu penyidik yang menyediakan narkotikanya, atau kebalikannya, penyidik itu posisinya hanya yang menyediakan uang. Namanya saja sudah undercover buy, Pak. Ya. Jadi penyidik yang harus menyediakan uang. Itu penyidik menyediakan uang. Kalau barang buktinya tadi, penyidik yang menyediakan narkotikanya, bagaimana? Kalau menyediakan barang bukti berarti ya penyidiknya nggak benar itu, Pak. Oh, penyidiknya nggak benar. Jadi nggak benar. Oh. Toh nanti kalau misalnya yang dipakai barang bukti, terus dipakai ke orang yang akan kita tangkap, barang bukti yang tertangkap adalah barang bukti kita. Oke, benar. Oke. Terus kembali ke undercover buy tadi. Sebagaimana penjelasan ahli tadi, itu barang bukti itu bisa dilakukan, undercover buy itu bisa dilakukan berkali-kali. Maksud dilakukan berkali-kali itu apa dalam satu peristiwa perkara atau perkara di luar peristiwa yang saya maksud tadi. Yang pertama, jadi saya ulang ya. Dalam undercover buy, ahli mengatakan bisa dilakukan berkali-kali. Masuk berkali-kali itu, apakah itu dalam rangkaian satu peristiwa pidana atau bukan, tapi adalah peristiwa pidana lain? Tolong dijelaskan ahli. Saya akan coba jawab bahwa undercover buy itu adalah bagaimana kita mengadakan suatu pembelian terselubung. Jadi ini adalah satu teknik yang diizinkan, ya kan, oleh undang-undang kita, bahwa penyidik itu diizinkan membeli barang itu untuk mengetes sebetulnya. Mengetes. Orang ini punya barang enggak sih? Atau dia hanya bohong? Ya. Kita beli dulu 1 gram. Oke. Mungkin besok kita coba, saya mau beli 10 gram ada nggak? Ternyata masih ada. Besok kita coba lagi, saya mau beli 1 kilo. Barang ada. Nah sekarang bergantung penyidik, mau ditangkap setelah barang bukti berapa kilo? Karena mereka juga bisa, kalau mereka merasa dirinya sudah tercium oleh polisi, mereka hentikan itu pembelian. Okay. Jadi makanya undercover buy ini suatu pekerjaan yang sangat rumit dan memerlukan keahlian yang sangat khusus. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlatih. Semua harus dilakukan orang-orang yang terlatih. Oke. Dan mempunyai basic mengenai narkotika. Oke. Terus terkait kontrol delivery. Tolong saudara ahli jelaskan kontrol delivery yang dimaksud itu, apakah tujuan daripada dikontrol itu untuk menangkap pelaku-pelaku lainnya atau memang mau dijebak? Dalam undang-undang kita penyidik tidak boleh menjebak. Oh, tidak boleh menjebak ya? Penjebakan ini adalah melanggar hak asasi manusia. Oh. Jadi kita hanya mencari siapa sih yang punya barang ini, makanya diizinkan dengan kontrol delivery ini. Jadi barang ini sebetulnya kita sudah ada informasi, misalnya pengiriman Bea Cukai sudah kasih informasi, ini ada barang masuk. Dan barang ini akan dikirim ke satu tempat di kota Surabaya misalnya. Ya ini yang perlu kita ikuti, siapa yang menerimanya. Dan siapa penerima akhir. Itu yang penting penerima akhir. Itu ditangkap barang bukti dengan penerima. Jadi kita back ke belakang, kita bisa menangkap semua. Siapa pengirim, siapa pensupply. Inilah namanya kontrol delivery. Oke. Sekarang contoh kasus. Bukan kasus ini ahli, karena kita tidak boleh langsung ke kasus ini, karena ahli. Contoh kasus adalah namanya Tuan Takur. Tuan Takur, ingat dulu ahli. Hendak menangkap seseorang, kita sebutlah yang mau ditangkap itu Wewe Gombel. Tadi Tuan Takur mau menangkap Wewe Gombel. Selanjutnya Tuan Takur ini menyuruh anak buahnya, namanya si Polan. Berarti tadi ada Tuan Takur mau menangkap si Wewe Gombel, terus menyuruh anak buahnya namanya si Polan mengambil barang bukti. Sementara barang bukti ini masih tahap dalam proses persidangan. Terus akhirnya suruhan si Tuan Takur tadi yang si Polan langsung mengambil barang bukti. Pertanyaannya,
Pertanyaan saya, sebelum pertanyaan, dan terjadilah peristiwa di sini, barang bukti yang disisikan tadi sampailah ke tangan WW Gombel. Pertanyaan saya, menurut ahli, apakah cara penangkapan terhadap WW Gombel oleh Tuan Takur tadi dengan melibatkan si Polan itu udah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika? Nah, itu. Jadi kalau misalnya memang ini barang dari satu tukang sus ke Gombel, itu sebetulnya kan kita lebih mudah. Bahwa kita tinggal mengikuti orang ini semua. Kita bisa menggulung semua, si Gombel dan si ini bisa kita tangkap semua. Oke. Dengan kasus yang sama. Kasus yang sama. Ya. Tapi, pertanyaan saya terhadap contoh kasus tadi. Ya. Tuan Takur ini menyuruh anak buahnya mengambil barang bukti untuk diserahkan ke WW Gombel yang terus dengan kata menjebak. Ini barang bukti yang masih tahap persidangan. Kalau menurut diperbolehkan tidak, menurut Undang-Undang Narkotika diperbolehkan enggak menggunakan barang bukti ini yang bukan rangkaian kasus terhadap yang masih di persidangan ini menangkap WW Gombel? Kalau barang bukti yang dipakai saya rasa ya sangat salah gitu ya. Jadi itu tidak lazim dan tidak diizinkan. Memancing, memakai barang bukti itu satu hal yang sangat tidak lazim dan tidak pernah dilakukan oleh para penyidik kita. Belum pernah dilakukan ya, Kang? Belum pernah ada. Sampai sekarang ini Bapak kan pernah menjadi Kepala BNN Nasional. Ya. Mungkin referensi, literasi kasus pasti banyak yang sudah Bapak ketahui. Seperti kasus yang saya sebutkan belum pernah terjadi ya? Belum pernah terjadi. Contoh kasus lagi. Ini terkait Tuan Takur tadi. Di sinilah kan saya sudah terangkan tadi kasusnya. Sekarang di dalam kasus yang saya sampaikan tadi itu jelas ada peran materialnya. Peran daripada Tuan Takur menyuruh si Polan mengganti BB, mengantarkan ke WW Gombel, dan hasil setelah diantar ke WW Gombel jual, ada uang, diberikanlah uang ini kepada si Polan. Nah, sampai di situ dulu. Pertanyaan saya, ketika barang bukti tadi yang diantar ke WW Gombel, posisi yang mengantar itu kan dia bukanlah tersangka. Kalau pertanyaannya seperti yang bertanya pun bingung. Nah, coba yang jelas pertanyaannya. Pertanyaan coba saya. sebentar, tenang Pertanyaan dulu. Saya gini. Penuntut umum tunggu dulu. Kalau sudah di-cut gitu tunggu dulu. Saya minta pertanyaannya jelas, jangan membingungkan ahli itu. Itu dia poin saja, jangan muter-muter. Muter-muter itu jangan gitu. Langsung to the point. Apa pendapat ahli tentang ini? Apa yang diketahui ahli tentang ini? Jangan pakai Gombel, Tuan Takur. Tidak perlu saya rasa seperti itu ya. Cukupkan di situ itu pertanyaan tentang keahlian ahli yang perlu dipertanyakan yang berkaitan dengan kasus ini. Ya, silakan yang lain. Izin majelis karena kita tidak bisa menyebut orang di sini, jadi kita analogi kasus lain. Tanya pendapatnya. Oke, siap. Apakah dengan peran-peran yang saya sebutkan tadi, ada nama Tuan Takur dengan perannya, si Polan, itu apakah sudah masuk kepada unsur-unsur yang dimaksud, kan Bapak tadi bilang ahli pidana narkotika, itu udah masuk dalam rangkaian pasal 114 ahli atau bagaimana? Pendapat ahli. Itu semua masuk, Pak. Masuk ya? Semua masuk. Karena barang bukti itu kan sempat ada padanya ini juga. Ya. Jadi tinggal kita pilih mau pasal 111, 112, 113, 114. Masuk ya? Masuk. Masuk. Terima kasih ahli. Siapa? Silakan, masih ada yang lain. Usahakan jangan berulang. Satu lagi majelis. Sepengetahuan saudara ahli, apakah aparat penegak hukum dapat melakukan penangkapan
terhadap orang yang dia kenal atau dan masuk pada surat perintah tersebut? Saudara ahli jelaskan. Saya ulangi, maksudnya orang yang dia kenal tapi memang diperlukan atau bagaimana? Ya, dalam surat perintah ada beberapa nama, termasuk tadi saya sambung bahwasanya ada, tadi kan sempat saudara ahli sampaikan, sipil pun boleh masuk. Nah, apakah dalam surat perintah tersebut boleh kita yang masuk dalam surat perintah tersebut melakukan penangkapan terhadap orang sipil tersebut? Jadi orang yang masuk di dalam surat perintah Sipil. melakukan penangkapan, Kita APH-nya melakukan penangkapan sama dia, sama si sipil tersebut. menangkap sendiri maksudnya? Iya, karena dia yang melakukan kegiatan atau kegiatannya tidak sesuai dengan surat perintah, atau dapat disimpulkan si sipil tersebut melakukan yang di luar surat perintah tersebut. Mungkin diberikan contoh ya kegiatannya apa atau kejahatannya apa? Undercover buy atau undercover delivery control. Kegiatannya seperti itu. Jadi orang dimasukin di namanya di surat perintah ikut menangkap. Tapi yang ditangkap orang lain. Si sipil Baik, ini, ahli, saya ambil alih. Nah, dengar Pak. Tadi ahli menyatakan untuk melakukan pembelian terselubung tadi harus ada surat perintah. Di surat perintah itu ada disusun timnya. Salah satu diantaranya bukan polisi atau penyidik. Nah, apakah bisa, pertanyaannya, apakah bisa penyidik yang ada di sana menangkap orang yang ada di tim itu, tapi dia bukan polisi? Bisa? Apabila terjadi tindak pidana, saya rasa bisa. Baik. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam surat perintah, dalam rangka dia ingin membantu polisi, boleh saja. Tapi apabila dia melakukan tindak pidana di luar garis yang diberikan, itu boleh ditangkap. Apakah bisa katakan kalau dia menyimpang dari surat perintah yang dibuat, dia bisa dilakukan penangkapan seperti itu? Ya. Baik, itu. Kalau masih ada yang lain silakan. cukup majelis. Masih ada? Silakan. Baik, langsung aja. Yang ahli ya, intinya poinnya di sini adalah undercover buy. Tidak boleh undercover sell ya. Saya tanyakan di sini, apakah setelah seorang undercover agent melaksanakan tugasnya, apakah dia harus membuat catatan secara rinci terhadap dari kegiatan yang dilakukannya? Apakah seorang undercover agent harus membuat catatan setelah melaksanakan kegiatannya? Jadi undercover buy tadi saya sampaikan bisa dilakukan oleh petugas undercover yang bisa anggota polisi, mungkin juga bukan anggota polisi yang terlatih, itu yang disebut dengan informan. Jadi bisa polisi, bisa bukan polisi. Apakah dia harus membuat catatan secara rinci, baik terkait harga, terkait narkoba yang dibeli? Coba ahli jelaskan. Betul. Jadi kalau suatu operasi undercover yang sangat berhasil, undercover agent ini, orang petugas undercover ini sudah dibayangi oleh banyak undercover yang lain. Jadi dia tidak akan bisa bohong. Tapi idealnya setelah dia melakukan undercover buy pertama misalnya, saya bisa membeli 1 gram Pak dengan harga 100.000. Dia harus membuat laporan. Kemudian dia akan melakukan undercover yang kedua. Itu bisa juga. Dia harus bikin laporan kembali. Tapi idealnya dalam satu undercover operation itu juga semua petugas ini akan membackup orang-orang ini.
Karena apabila dia dibunuh di sana, ini petugas akan turun segera. Itu yang idealnya undercover buy operation yang bagus gitu ya. Betul. Baik, masih ada dari penuntut umum? Baik. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.